Bab 301. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Lin Huan tahu bahwa dia baru saja bertarung dengan bayangan. Karena dia ditabrak mobil, ki dan darahnya tersumbat. Kemudian, dia diserang oleh bayangan itu secara bergantian, sehingga nafasnya tidak dapat tersambung sebentar-sebentar. Jika cederanya tidak diobati tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang sumber perawan dari harta karun yang penuh kebahagiaan, Lin Suewei, ada di bawah tubuhnya, dan nafas di tubuhnya serta esensi paling primitif di tubuhnya tidak diragukan lagi sangat cocok. Jadi tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik baginya untuk membantunya sembuh. Lin Huan segera menjalankan musik Keiji, mencoba memasukkan yin dan yang secara perlahan ke dalam tubuh Lin Suewei. Namun karena serangan mobil dan bayangan, Lin Huan tidak dapat menyalurkan nafas harmonis yin dan yang untuk beberapa saat. Lin Huan mau tidak mau masuk lebih dalam ke dalam Lin Suewei. Lin Suewei hanya merasa tongkat raksasa itu sepertinya telah mencapai titik terdalamnya. Lin Suewei tidak bisa menahan tangisnya lebih bersemangat dan mengeluarkan esensi yang lebih kuat dan murni. Esensinya dengan cepat memasuki tubuh Lin Huan dengan titik akupuntur bunga berwarna merah muda dan lembut, jadi esensi murninya seperti benang yang melewati manik offline. Saat perlahan-lahan dimasukkan ke dalam 8 saluran dan 4 anggota badan Lin Huan, secara bertahap menembus nafas yang tidak teratur di tubuh Lin Huan. Jadi nafas di tubuh Lin Huan pada awalnya seperti aliran sungai yang kering, dan kemudian seperti gemericik air, dan kemudian gemericik air yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap bergabung. Dengan semakin banyaknya sungai, maka terbentuklah sungai besar yang dimasukkan ke dalam dantian Lin Huan dengan momentum mengalirkan ratusan sungai ke laut. Untuk sesaat, Lin Huan hanya merasakan gelombang di bidang ramuannya bergelombang dan bergelombang. Setelah 6 hingga 36 hari mempraktikkan keterampilan kebahagiaan, dia merasa bahwa ki harmonis yin dan yang di tubuhnya telah terbuka, dan semua divisi berjalan di tubuh Lin Huan dengan cepat dan sungguh-sungguh. Lin Huan sangat gembira dan tahu bahwa cederanya tidak lagi serius. Benar saja, bahkan tubuh asli Yuanying di tubuh Lin Huan menjadi bersemangat karena penampilannya yang sekarat, meregangkan tubuhnya di bidang ramuan Lin Huan. Memanfaatkan kemenangan tersebut, Lin Huan dengan cepat memperkenalkan ki harmonis yin yang ke dalam dua bunga merah muda Lin Suewei melalui tongkat naga raksasanya, dan kemudian dengan cepat berenang di sepanjang dua bunga menuju ke 4 anggota tubuh Lin Suewei. Setiap kali menemui rintangan, nafas harmonis yin dan yang tiba-tiba menjadi kuat, langsung menerobos segala rintangan. Dari waktu ke waktu, Lin Suewei merasa sangat nyaman, dan semua rasa sakit serta kelelahan hilang. Yang lebih ajaib lagi adalah ki harmonis yin yang berhenti ketika menjauh dari bagian Lin Suewei yang terluka, dan kemudian berjalan terus-menerus, menunjukkan kecemerlangan suci di bagian yang terluka, dan terus-menerus memperbaiki semua bagian Lin Suewei yang terluka. Setelah beberapa saat, semua memar dan bekas luka di bagian tubuh Lin Suewei yang terluka berangsur-angsur hilang dan berubah menjadi kulit yang sempurna. Setelah perbaikan, Lin Suewei mendapat serangan kuat dari ki harmonis yin yang milik Lin Huan. Kulit Lin Suewei menjadi semakin putih, dan tampaknya memiliki rasa transparan, menunjukkan semacam cahaya suci. Keindahannya tidak bisa diabaikan. Lin Suewei merasakan kebahagiaan yang tak terbatas. Dia tidak bisa menahan diri untuk merengek, memegangi pinggangnya dan melingkarkan kakinya erat-erat di pinggang Lin Huan. Lin Huan hanya merasakan bahwa hisapan di Gua Taoyuan datang dari seluruh dunia, yang membuat tongkat naga Lin Huan mengalami tekanan pengucilan yang tiada akhir. Untuk sesaat, naga liar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bernyanyi lebih banyak lagi, dan melompat lebih banyak lagi. Lin Huan perlahan menyelesaikan pekerjaannya, memegang pinggang ramping Ying Lin Suewei di tangannya, dan kemudian mendorongnya dengan kuat pada tongkat naga raksasanya. Sungguh perasaan nyaman yang membuat Lin Huan pusing. Lin Huan mau tidak mau melihat ke posisi persimpangan. Tongkat naganya yang besar membuka mulut besar untuk benang sari Lin Suewei, dan lendir yang tak terbatas mengalir ke tepi benang sari dan gesekan tongkat. Lin Huan menjadi lebih bersemangat. Dia bahkan memegang tubuh ramping Lin Suewei dan berdiri. Untuk sesaat, seluruh tubuh Lin Suewei seperti anak kucing, menekan sepenuhnya tongkat raksasa Lin Huan. Tiba-tiba, Lin Huan merasakan kenikmatan mencapai lubuk hatinya, dan dia hampir bersemangat untuk naik ke langit. Lin Huan memegang pinggang ramping Lin Suewei, naik turun, dengan frekuensi naik turun, Lin Suewei tidak bisa menahan nafas, dan dengan bibir merah indahnya terbuka,
rambut panjangnya juga berkibar ke atas dan ke bawah, menyapu tubuh Lin Huan, membuat Lin Huan merasa gatal. Yang lebih menarik adalah sepasang puncak lembut berwarna putih giok di dada Lin Xuewei bergerak ke atas dan ke bawah. Kuncup merahnya seperti bunga azalea di pegunungan, sedikit bergetar, dan sepertinya mengeluarkan erangan yang sangat menyenangkan. Lin Huan baru saja merasa dia akan meledak. Dengan perluasan bertahap dari tongkat raksasa di tubuh bagian bawahnya, dan dengan erangan Lin Xuewei, Lin Huan tiba-tiba membalikkan Lin Xuewei. Saya melihat pinggulnya yang bulat dan lembut bergoyang sedikit, dan aliran air berwarna merah muda serta bukit, selokan, dan bukit di bawah parit pinggul juga bersemangat untuk menunjukkan godaannya. Kedua kakinya yang ramping berwarna putih, agak bengkok. Lin Huan sangat bersemangat. Sambil memegang tongkat naga raksasa, dia menggunakan tangannya untuk memecahkan dua keping salju putih di pantat Lin Xuewei, dan kemudian jatuh ke dalam lubang yang dalam lagi. Gelombang arus listrik menerpa seluruh tubuh Lin Huan. Lin Huan hanya merasa bahwa Gua Taoyuan penuh dengan kehangatan yang tak terbatas, dan ribuan tentakel dengan penuh semangat menggenggam tongkat naga Lin Huan. Lin Xuewei berteriak, tubuhnya yang ramping, putih dan seperti batu giok melunak menjadi genangan lumpur daging dan terus meluncur ke bawah. Pelukan erat Lin Huan pada pantat seputih salju itu, tidak membuatnya tergelincir sepenuhnya. Meskipun tubuh Lin Xuewei menjadi sangat lembut, Lin Huan dapat dengan jelas merasakan bahwa Gua Taoyuan Lin Xuewei secara bertahap menjadi keras, dan rasa sesak yang tak tertandingi telah dipaksakan oleh kekuatan yang luar biasa. Lin Huan merasa tongkat naganya telah meronta, dan mau tak mau dia menjadi semakin membengkak. Dia merasa ingin menerobos sesuatu, tetapi dia tidak bisa menerobosnya. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menariknya keluar, dan kemudian jauh ke dalam, tiba-tiba aliran deras keluar dari tubuhnya. Arus yang kuat telah melonjak ke tongkat naga, dengan nyanyian naga yang terus-menerus, naga itu juga dimuntahkan seperti gunung berapi. Lin Xuewei, dokter pewarna bunga persik, terpeleset dan jatuh ke tanah, terengah-engah, tetapi dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Lin Huan membungkuk dan mengangkat tubuh halusnya. Lin Xuewei menutup matanya seperti asap dan hujan, dan dia sangat puas. Melihat wajah cantik Lin Xuewei, Lin Huan menjadi semakin puas. Aku hanya merasa hatiku penuh, jadi aku dengan lembut mencium dahi Lin Xuewei yang cerah dan bersih. Lin Xuewei membuka matanya seperti asap dan memandang Lin Huan sambil tersenyum. Dia berkata dengan lembut, "Saudaraku, aku sangat bahagia dan nyaman." Lin Huan dengan lembut menggaruk hidung lurus Lin Xuewei dan berkata, "Adik perempuan, setelah menyelesaikan semuanya, kita akan menjalani kehidupan yang riang dan bahagia." Lin Xuewei mengangguk dengan percaya diri. Mereka merasa hangat untuk waktu yang lama, dan kemudian mereka mengucapkan selamat tinggal dengan enggan. Ketika Lin Xuewei pulang, dia melihat ayahnya Lin Guodong duduk di ruang tamu, merokok satu persatu, tampak sedih. Lin Xuewei tidak bisa tidak khawatir. Dia duduk di depannya dan berkata, "Ayah, jangan merokok lagi. Itu buruk bagi kesehatanmu." Lin Guodong perlahan mengangkat kepalanya dan menatap putrinya yang cantik. Dia menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu tahu tentang keterlibatan Ah Huan di dunia bawah?" Lin Xuewei tidak menyangka Lin Guodong akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Dia mengangguk dan berkata, "Aku tahu itu. Untuk membalas dendam pada Erniang, dia tidak punya pilihan selain terlibat dalam dunia bawah. Tapi saudara Huan tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraninya." Lin Guodong menarik napas lagi dan berkata, "Aku tahu ini, tapi aku ingin mengurus bisnis keluarga Lin." Sekarang dia sudah melangkah lebih jauh. "Sue Hao juga orang yang bodoh. Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Lin Xuewei secara alami memahami pikiran Lin Guodong dan menghiburnya, "Ayah, kamu berada di masa jayanya sekarang. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal-hal seperti itu? Mungkin kakak laki-laki itu akan dapat mengubah cara hidupnya dan mewarisi kekayaan keluarganya di masa depan." Lin Guodong mendengus dingin dan berkata, "Itulah yang saya katakan, tetapi kejadian baru-baru ini di grup Fuhua telah membuat saya lelah. Dan Snow Hao, jika dia bisa mengubah cara hidupnya, saya khawatir matahari akan terbit dari barat." Lin Xuewei memandang ayah Zhong Heng Shanghai sepanjang hidupnya. Saat ini, dia berniat mundur. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih untuk sesaat. Setelah dipikir-pikir lagi, karena mengira pembunuh grup Fuhua telah diketahui, dia berkata, "Ayah, kamu tidak perlu khawatir.
Tidak akan ada masalah besar bagi grup Fuhua di masa depan, karena kebenarannya sudah diungkapkan kepada dunia. Oh, Lin Guodong sedikit mengangkat kepalanya. Lin Xuewei mengangguk dan berkata, semua hal dilakukan oleh Chu Feng dari kelompok Chu dan bayangan asosiasi Qinglong. Saat ini, polisi memiliki cukup bukti untuk mengeluarkan surat perintah bagi mereka. Lin Guodong menepuk pahanya dan berkata dengan gembira, bagus sekali, pelaku kejahatan akhirnya datang. Berbicara tentang ini, dia memikirkan Lin Huan dan berkata, beberapa waktu yang lalu, saya ingin bertemu Ah Huan. Kamu bilang dia sedang sibuk. Apakah dia ada waktu luang sekarang? Lin Xuewei memikirkan alasan mengapa dia mengatakan Huan sedang sibuk terakhir kali, adalah karena dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sekarang dia telah kembali sepenuhnya, jadi dia mengangguk dan berkata, ya, dia membantu polisi menyelesaikan kasus besar. Seharusnya tidak ada yang istimewa sekarang. Lin Guodong berpikir jika bukan karena Ah Huan, aku khawatir pembunuhnya tidak akan secepat itu. Jadi sepertinya kemampuan Ah Huan terlihat jelas bagi semua orang. Dalam hal ini, meskipun dia terlibat dalam dunia bawah, akan baik baginya untuk menjaga karir keluarga Lin. Lin Guodong memikirkan hal ini, memandang Lin Xuewei dan berkata dengan lembut, Xuewei, kamu bisa membuatkan janji dengan Ah Huan untukku besok. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Lin Xuewei menganggukkan kepalanya dan setuju. Percakapan ini didengarkan oleh istri Lin Guodong, meskipun dia bersekongkol dengan Lin Xuehao. Nyonya Lin memandang putranya yang putus asa dan berkata, Xuehao, mengapa kamu tidak belajar dengan baik? Ayahmu belum siap memberimu bisnis keluarga. Tidak mungkin, aku anak satu-satunya, kenapa dia tidak bisa memberikan harta keluarganya kepadaku? Lin Xuehao jelas tidak mempercayainya. Jangan lupakan Li Muhua, Lin Huan yang rendah hati. Aku baru saja mendengar bahwa ayahmu akan mengurus keluarga Lin. Kamu berpikir bahwa begitu Lin Huan mengambil alih bisnis keluarga, di mana kita bisa memiliki kehidupan yang baik? Ibu dan anak kita, Nyonya Lin berkata dengan cemas. Lin Xuehao tampak tidak terkendali dan bergumam, apa yang bisa saya lakukan? Ayah saya bertekad untuk menyerahkan bisnis keluarga kepadanya. Apa yang bisa saya lakukan? Nyonya Lin berpikir sejenak dan berkata, baru saja aku mendengar ayahmu berkata bahwa Lin Huan adalah anggota dunia bawah. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan dunia bawah? Jadi kamu harus menemui Lin Huan sebelum ayahmu dan menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak akan diizinkan untuk ikut campur urusan keluarga Lin. Di depan matanya, Lin Xuehao mengangguk dan berkata, saya akan pergi besok. Keesokan harinya, Lin Xuehao datang ke istana. Alasan mengapa Lin Xuehao mengetahui bahwa Lin Huan ada di istana adalah karena dia adalah seorang pesolek, pria berkulit hitam dan putih. Setelah beberapa penyelidikan, kita mengetahui bahwa Lin Huan adalah penguasa bawah tanah kota. Jadi dia menemukannya di istana. Lin Huan bertemu dengan para pemimpin aliansi, seperti Zhong Zheng, Wu Quan dan Wu Ya. Tentu saja, Lin Huan mengatur saudara-saudara aliansi untuk memperhatikan bayangan dan jejak Chu Feng. Begitu dia mengetahuinya, dia segera datang untuk melapor. Semua orang mengangguk. Di akhir pertemuan, Lin Huan hendak berpisah ketika seorang adik laki-lakinya masuk dan berkata, Saudara Huan, ada Lin Xuehao gadungan yang ingin bertemu denganmu. Lin Huan berpikir bahwa yang disebut Lin Xuehao tidak memperhatikan dirinya sendiri sejak dia masih kecil. Sekarang dia benar-benar datang menemui dirinya sendiri, jadi dia mengatur agar adik laki-lakinya membawanya ke ruang resepsi dan menunggunya. Awalnya, Lin Huan yang hendak menyelesaikan pertemuan, memperpanjang pertemuan selama setengah jam dan mengatakan beberapa hal yang tidak penting, yaitu bertukar perasaan dengan saudara-saudara. Bahwa Lin Xuehao tidak menyangka Lin Huan akan berwajah begitu besar, mau tidak mau memarahi, omong kosong Lin Huan, itu tidak lebih dari benih liar pisang yang murah, dan sekarang benar-benar membawa rak sebesar itu. Benih liar adalah benih liar, meskipun disamarkan sendiri, tetap tidak bisa diletakkan di atas meja. Adik laki-laki yang memanggil Lin Xuehao di sebelahnya masih bersikap sopan kepada Lin Xuehao. Begitu dia mendengar bahwa Lin Xuehao memarahi saudara Huan, dia marah dan berteriak, apa yang kamu tegur tadi? Lin Xuehao yang memakan set ini, yang berikutnya secara horizontal, ada apa? Kamu seorang pelari juga berani mengarahkan alis mata horizontal ke arahku. Jelas sekali, adik laki-laki itu tidak memperhatikan si pesolek, dan bersenandung dingin, aku bertanya padamu apa yang baru saja kamu tegur.
Jika kamu punya nyali, kamu memarahi lagi. Dokter warna bunga persik, Lin Huan awalnya adalah spesies liar, saya memarahinya, bahkan di depan wajahnya saya juga berani memarahi. Lin Suehao tampak sombong. Adik laki-laki itu dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Yang disebut pesolek itu berani memarahi saudara Huan, yang dia kagumi sepanjang waktu. Sekarang matanya dingin, dan dia menamparkan wajah Lin Suehao. Lin Suehao sangat marah dan berkata, kamu berani memukulku. Lin Suehao, yang merupakan pria terhormat, sangat marah sehingga dia langsung meninju adiknya. Bagaimanapun juga, adik laki-lakinya adalah seorang pelatih keluarga. Melihat serangan Lin Suehao, dia menggenggam tinju Lin Suehao di tangannya dan mematahkannya. Lin Suehao berteriak kesakitan. Saat ini, Lin Huan masuk dan melihat pemandangan itu. Lin Huan bersenandung dingin, hentikan. Adik laki-laki itu mendengar raungan Lin Huan, segera berhenti dan berdiri di samping. Chu Feng adalah penjahat yang mengeluh lebih dulu. Ketika dia melihat Lin Huan, dia berseru, Lin Huan, kendalikan bawahanmu dan perlakukan tamumu seperti ini. Dengan mata dingin, Lin Huan menatap adik laki-lakinya dan berkata, mengapa kamu memukulnya? Apakah kamu memperlakukan tamu seperti ini? Adik laki-laki, yang difoto oleh keagungan Lin Huan, tidak bisa menahan gemetar dan berkata, itu bukan bawahanku, itu bawahanku. Lin Suehao melihat adik laki-lakinya melihat Lin Huan seperti seekor tikus melihat seekor kucing. Memikirkan tamparannya barusan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kasar, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang salah, Lin Huan? Aku juga kakakmu, adikmu memperlakukan kakakmu seperti ini. Menurutku, dia baru saja menamparkan wajahku. Dia harus menamparkan dirinya sendiri 10 kali dan bersujud kepadaku untuk menebus kesalahannya. Anda, bibir anak kecil itu bergetar. Lin Huan memandang Lin Suehao dengan dingin dan berkata, Lin Suehao, ini adalah aliansi kita. Adalah urusan saya sendiri untuk memberi pelajaran pada adik laki-laki saya. Anda tidak dapat memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Lin Huan selalu menyayangi bawahannya, jadi dia mendapatkan dukungan mereka. Dengan cara ini, dia membuat marah Lin Suehao dan memarahi, Lin Huan, kamu terlalu sombong. Jangan lupa bahwa kamu hanyalah keturunan liar dari keluarga Lin. Kamu tidak pantas memasuki pintu keluarga Lin. Mata Lin Huan dingin dan tajam. Dia memandang Lin Suehao. Lin Suehao tiba-tiba dikejutkan oleh tatapan tajamnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Lin Huan berkata dengan dingin, Tuan Lin, saya tidak tahu bahwa angin jahat telah membawa Anda ke tempat saya yang memalukan. Tubuh Anda yang berharga tidak takut kotor ketika Anda datang ke sini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lin Suehao sangat bangga, jika bukan karena saya tidak ingin melihat properti besar keluarga Lin di tangan Anda, saya tidak ingin datang ke tempat hantu ini. Oh, jadi Lin Huan tiba-tiba menyadari penampilannya, dan berkata dengan ringan, aku tahu, kamu tidak perlu pergi. Ketika Lin Huan memberi perintah, Lin Suehao mendapat sambutan yang begitu dingin. Dia pikir Lin Huan terlalu lancang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu bukan anggota dunia bawah, dan kamu tidak layak untuk karir keluarga Lin. Lin Huan terdiam. Dia mendengar Lin Suehao berkata lagi, apakah kamu mendengarku? Kamu tidak pantas terlibat dalam karir keluarga Lin. Lin Huan tidak tahan dengan arogansi para pesolek ini. Mengandalkan kekayaan keluarganya, ia selalu terlihat sombong. Sambil tersenyum dingin, Lin Huan berkata, awalnya saya tidak tertarik dengan karir keluarga Lin, tetapi ketika Anda mengatakan itu, saya benar-benar ingin mengambilnya sendiri. Anda, Lin Suehao sangat marah. Lin Huan, kamu hanyalah keturunan liar dari keluarga Lin. Mengapa kamu harus mewarisi bisnis keluarga Lin? Lin Huan tiba-tiba menoleh, matanya seperti pisau, dengan dingin berkata, saya pikir kamu adalah kakak laki-laki Sue Wei, berikan kamu 3 mie tipis. Jika tidak, saya akan mematahkan kakimu dan memberi makan anjing itu. Singkirkan, kata-kata kejam Lin Huan membuat Lin Suehao merinding. Awalnya, saya ingin mengatakan sesuatu lebih banyak, tetapi begitu saya menyentuh mata pembunuh Lin Huan, saya tidak bisa menahan rasa takut dan melarikan diri dan kesal terhadapnya. Dia berpikir bahwa dia telah bertindak sewenang-wenang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Sekarang dia tidak hanya menipu bawahannya untuk bersikap tidak masuk akal kepadanya, tetapi juga ingin merampas properti keluarga Lin Suehao ingin membunuh Lin Huan.
Tapi Lin Huan sekarang adalah bos dunia bawah. Dia tidak bisa tidak kembali ke rumah. Ketika Nyonya Lin melihat wajah putranya yang menurun, dia tahu hasilnya tanpa bertanya. Menghela nafas dan berkata, ayahmu sudah menguasai Lin Huan sekarang. Saya khawatir ibu dan anak kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Kemarahan Lin Suehao bercampur. Dia mengambil cangkir air di atas meja dan membantingnya ke tanah. Dia meraung, Bu, Lin Huan tidak hanya ingin merampas harta keluarga Lin kami, tapi juga berkomplot dengan anak buahnya untuk memukuli saya. Saya benar-benar tidak dapat menerima nada ini. Nyonya Lin sangat terkejut dan tertekan. Dia memandang putranya dan berkata, apa, Lin Huan memukulmu? Dia memakan ambisi macan tutul. Lin Suehao mendengus dingin dan berkata, lebih dari itu. Dia mengatakan bahwa jika saya bukan kakak laki-laki Sue Wei, saya akan mematahkan kaki saya dan memberi makan anjing itu. Petik 2. Sombong. Nyonya Lin bertepuk tangan dan berkata, Lin Huan ini keterlaluan. Bu, sekarang Lin Huan adalah bos dunia bawah. Kami tidak bisa melawannya, tapi saya benar-benar tidak bisa menerima nada ini. Mengapa ayah meninggalkan properti keluarga Lin kita kepada hewan liar untuk diurus? Lin Suehao berkata dengan marah. Setelah merenung dalam waktu lama, Nyonya Lin secara alami mengetahui bahwa Lin Guodong berkata bahwa dia ingin menyerahkan bisnis keluarga kepada Lin Huan, karena putranya terlalu berkecil hati. Tapi kalau dipikir-pikir, anak saya bisa memulai dari awal ketika dia sudah berkeluarga. Kini Lin Guodong tidak berniat menyerahkan kesempatan ini kepada putranya. Apa yang bisa kita lakukan? Nyonya Lin mengangkat kepalanya sedikit dan bergumam, ayahmu akan menemui Lin Huan malam ini. Saya khawatir ini tentang membahas bagaimana menyerahkan grup Fuhua kepada Lin Huan. Jadi kita tidak punya banyak waktu. Sejenak, Lin Suehao, seperti semut di panci panas, berbalik dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Setelah hari ini, setelah Lin Huan mengambil alih grup Fuhua, saya benar-benar tidak memiliki kehidupan yang baik. Kamu khawatir sekarang, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Nyonya Lin tidak bisa menahan amarahnya. Apa yang harus saya lakukan? Bu, saya berjanji akan mengubahnya di masa depan. Maukah Anda membantu saya? Lin Suehao tampak bingung sejenak. Dia tidak ada hubungannya selain memohon pada ibunya. Nyonya Lin berpikir lama, tiba-tiba matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, sekarang kita hanya bisa mulai dulu. Lin Suehao di depannya bertanya dengan cerah, bagaimana cara memulai metode yang kuat. Nyonya Lin, dokter bunga persik, menjadi tenang, dan kemudian cahaya tajam di matanya keluar. Hanya saja orang tidak percaya bahwa wanita dengan temperamen anggun dan sikap anggun seperti itu begitu galak hingga menakutkan. Dia berkata dengan dingin, jika Lin Huan meninggal, siapa lagi yang akan merampok properti keluarga Lin bersamamu? Lin Suehao menggigil dan mundur, bunuh Lin Huan, tapi Lin Huan milik dunia bawah. Ada ribuan saudara di bawahnya. Di mana kita bisa punya kesempatan? Nyonya Lin tampak berpengetahuan luas dan berkata dengan dingin, jika Anda punya kesempatan, malam ini adalah kesempatan terbaik. Kenapa kamu berkata begitu? Bu, Lin Suehao tidak tahu arti kata-kata Nyonya Lin, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik bagi Lin Huan untuk bertemu ayahmu malam ini. Nyonya Lin berkata dengan pasti, karena ketika Lin Huan bertemu ayahmu, dia mungkin tidak membawa banyak orang. Bahkan mungkin dia akan pergi ke pertemuan itu sendirian. Jika kita menyuap para pembunuh, itu bukanlah pilihan terbaik untuk melakukannya, saat ini. Lin Suehao sangat terkejut dan berkata dengan ngeri, Bu, tapi ini pembunuhan. Nyonya Lin meliriknya dan berkata dengan marah, Nak, kamu tidak berpikir bahwa sejak Lin Huan terlibat di dunia bawah, dia pasti telah menyinggung banyak orang. Jadi ketika Lin Huan meninggal, polisi pasti akan berpikir itu musuh. Selama kita membiarkan mereka tidak menemukan pembunuhnya, bagaimana polisi bisa mencurigai kita? Petik 2. Lin Suehao tidak bisa tidak melihat dengan gembira, dengan senang hati berkata, atau ibu punya tipuan. Nyonya Lin memandang putranya dengan penuh kasih dan berkata dengan dingin, Nak, demi masa depanmu, ibu bisa melakukan apa saja. Tapi ini masalah yang sangat penting, jadi aku harus melakukannya sendiri. Lin Suehao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih ibu. Saat Lin Suehao dan ibunya berencana membunuh Lin Huan sedang memikirkan perkembangan aliansi di masa depan.
Sekarang aliansi mendominasi seluruh kota, Sirius dikalahkan, dan bayangan serta Chu Feng hilang. Meski masih terdapat faktor-faktor berbahaya, namun hal tersebut tidak dapat menghalangi aliansi untuk berkembang lebih jauh. Hanya ketika aliansi tumbuh lebih kuat barulah ia dapat bersaing dengan geng naga dan harimau. Sejak saat itu, kita dapat mengetahui alasan utama di balik pemusnahan keluarga Lin, yang akan membantu mencegah berkembangnya rencana bahagia tersebut. Lin Huan mengetahui bahwa kota metropolitan terdekat dengan kota S adalah kota G, jadi jika dia ingin memperluas aliansi, langkah selanjutnya adalah menduduki kota G. Mengenai situasi kota G, Lin Huan telah mengirim Wukuan untuk melakukan penyelidikan mendetail. Saat Lin Huan memikirkan semua ini, Lin Xuewei menelepon. Ketika Lin Huan melihat bahwa itu adalah Lin Xuewei, dia menjawab telepon dengan senyum di wajahnya. Adik, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi aku merindukanmu. Rindu kamu kepala besar. Meskipun Lin Xuewei merasa hangat di hatinya, dia tidak kenal ampun. Apakah ada orang lain yang merindukanmu? Oh begitu. Tanpa penjelasan Lin Xuewei, Lin Huan sudah menebak bahwa pasti Lin Guodong yang ingin menemuinya. Maukah kamu datang menemuinya? Lin Xuewei bertanya. Lin Huan tidak ingin melihat Lin Guodong. Bagaimanapun, Lin Huan benar-benar tidak ingin berhubungan dengan keluarga Lin. Kemudian Lin Guodong menjadi antusias, dan Lin Huan tidak ingin terlalu kedinginan. Untuk sesaat, dia ragu-ragu. Namun, Lin Xuewei berkata langsung, saudaraku, ayah telah memesan kamar di Hotel Suhe. Kamu harus datang. Lin Huan berkata tanpa daya, oke. Lin Huan mengatur segalanya. Setelah makan malam, dia pergi ke Hotel Suhe dan memasuki kamar. Jelas sekali, Lin Guodong telah menunggu lama. Ketika dia melihat Lin Huan masuk, dia berdiri dan memintanya untuk duduk. Lin Huan duduk di depan Lin Guodong tanpa ekspresi di wajahnya dan menatap Lin Guodong dengan samar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Lin Guodong menuangkan teh untuk Lin Huan dan berkata, ini bilwocun terbaik yang saya minta dibuatkan oleh pelayan. Cobalah. Lin Huan mengangkat cangkir tehnya, taruh saja di antara bibir dan gigi, ada wanginya, membuat orang langsung merasa segar. Lin Huan menyesapnya, dia hanya merasa tehnya penuh dan harum. Itu teh yang sangat enak. Dia mengangguk dan berkata, ini benar-benar teh yang enak. Tehnya penuh dan menyegarkan. Lin Guodong mengangguk dan berkata, ah Huan, kamu sangat mirip dengan ayahmu. Kamu suka mencicipi teh sejak kamu masih muda. Teh tidak hanya bisa menghilangkan rasa lelah, tapi juga membuat orang berpikiran jernih. Lin Huan berkata sambil tersenyum kecil, teh adalah teh yang enak, tetapi hari ini saya diundang, tidak mengizinkan saya mencicipi teh. Lin Guodong melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja tidak. Pertama-tama, terima kasih. Lin Huan terkejut, apa yang ingin saya ucapkan terima kasih? Dengan senyum ramah, Lin Guodong berkata, petugas yang telah memberitahu saya tentang Anda. Meskipun Anda juga anggota dunia bawah, petugas yang telah menunjukkan bahwa Anda tidak mencoba membawa bencana bagi negara dan masyarakat, jadi saya sangat senang. Saya pikir yang disebut dunia bawah hanyalah sebuah nama. Jika yang saya lakukan di dunia bawah adalah melakukan hal-hal besar untuk surga, itu jauh lebih baik daripada pejabat korup yang menjadi pegawai negeri tetapi hanya untuk kesejahteraan mereka sendiri. Jadi ayah tidak peduli dengan identitasmu sebagai triad. Lin Huan menghela nafas dan berkata, setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Setiap orang di dunia mempunyai cara hidupnya masing-masing. Dia harus mengikuti jalannya sendiri untuk menyelesaikan hidupnya. Adapun berbuat baik atau jahat, hanya terletak pada akar kebaikan yang ada di dalam hati. Jadi saya tidak peduli dengan identitas saya sebagai triad. Apa yang dikatakan Lin Huan sangat masuk akal. Lin Guodong tidak bisa menahan anggukan kepalanya ketika mendengar pidatonya. Dia memandang Lin Huan dan berkata, kebenaran desain grup Fuhua akhirnya terungkap. Kali ini terima kasih. Lin Huan San berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, bencana kelompok Fuhua disebabkan oleh saya, jadi saya harus bertanggung jawab penuh. Itu yang harus saya lakukan untuk menemukan pembunuhnya dan menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Lin Huan melakukan banyak bekerja dengan sepenuh hati, namun ia tidak serakah. Lin Guodong sangat senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk duduk dan berkata dengan sungguh-sungguh, ah Huan, ayah tidak peduli dengan identitasmu. Selama kamu melakukan hal yang benar, ayah akan mendukungmu. Lin Guodong sangat tersentuh sehingga dia berkata, ayah,
terima kasih atas perhatianmu. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Lin Guodong menegakkan tubuh, menatap Lin Guodong dalam-dalam dan berkata, Huan, saya mendengar petugas yang berkata bahwa Anda akan bersatu untuk menghancurkan rencana yang mengejutkan. Anda perlu melakukan upaya besar dan mendapatkan bantuan besar untuk melakukan hal-hal ini. Saat ini, kelompok Fuhua di bawah keluarga Lin dapat membantu Anda. Petik 2. Lin Huan tidak menyangka bahwa Lin Guodong akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu dirinya sendiri. Lin Huan tergerak sejenak dan berpikir bahwa dia mendorong Sui Wei untuk menduduki properti keluarga Lin, tapi sekarang Lin Guodong menyerah Lin Huan, dokter warna bunga persik, sangat malu sehingga dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, meskipun sumber keuangan grup Fuhua yang besar akan sangat membantu perkembangan masa depan saya benar-benar tidak dapat menerimanya. Lin Guodong terkejut dan berkata, mengapa? Apakah kamu ingin menungguku 100 tahun kemudian? Karir keluarga Lin kita akan berangsur-angsur menurun. Lin Huan tertegun dan berpikir itu benar, tetapi jika dia benar-benar Lin anak haram Guodong, dia punya cukup alasan untuk menerimanya. Namun, dia bukanlah putra Lin Guodong sendiri. Jika Anda menerimanya dengan gegabah, itu tidak sama dengan mencuri properti Lin. Dengan cara ini, Lin Huan tentu punya cukup alasan untuk tidak menerimanya. Mau tak mau dia berkata dengan lembut, sejujurnya, Sueo mendatangi saya dan berkata bahwa saya tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi industri keluarga Lin. Jadi ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, itu benar-benar tidak cocok untuk saya, untuk menerima industri keluarga Lin ini. Ketika Lin Guodong mendengar kata-kata itu, dia bertepuk tangan di atas meja dan berkata dengan marah, anak yang tidak layak itu, aku sangat marah. Sepanjang hari kecuali makan, minum dan bersenang-senang, tidak ada apa-apa bagaimana saya bisa mempercayai dia dengan properti keluarga Lin. Petik 2. Bagaimanapun, tidak apa-apa menjadi pesolek dengan kebajikan Lin Suihao. Namun jika industri besar grup Fuhua diserahkan kepadanya, cepat atau lambat akan bangkrut. Lin Huan merenung sejenak dan berkata dengan tulus, Ayah, saya telah berada di dunia bawah dan memiliki terlalu banyak musuh. Hari ini saya tidak tahu apakah saya bisa hidup besok, jadi meskipun saya ingin mewarisi properti keluarga Lin, saya khawatir saya tidak bisa. Saya tahu keinginan Anda, tetapi sungguh merepotkan bagi saya untuk mengambil alih bisnis ini. Lin Guodong hanya bisa menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Huan bangkit dan berkata, karena kamu tidak mempercayai Snow Hao, maka kamu dapat menyerahkan industri keluarga Lin kepada Snow Wei untuk melakukannya. Sekarang wanita yang bertanggung jawab atas rumah ada di mana-mana, kami tidak akan pernah bisa melakukan ini. Lin Guodong berpikir bahwa meskipun demikian, Xiao Wei adalah seorang perempuan. Jika ini bukan pilihan terakhir, bagaimana saya bisa memberinya properti untuk diurus? Tapi sekarang tampaknya Lin Suihao tidak memiliki kemampuan untuk mewarisi industri keluarga Lin, dan Lin Huan tidak mau menerimanya. Sekarang satu-satunya rencana adalah mempertimbangkan Xiao Wei. Mau tak mau dia mengangguk, kalau begitu, aku harus membuat rencana ini. Lin Huan tidak bisa menahan perasaan senang. Meskipun dia juga ingin menggunakan sumber daya keuangan keluarga Lin yang besar, dia berkata dengan gembira, Ayah, jangan khawatir. Begitu Xiao Wei mengambil alih grup Fuhua, saya akan membantunya. Saya yakin industri Lin keluarga akan tumbuh semakin besar, dan tidak akan pernah berdiri. Meskipun keinginan Lin Guodong tidak terkabul, sulit untuk menjadi keras kepala. Dia mengangguk, menepuk bahu Lin Huan dan berkata, Huan, seperti yang kamu katakan, aku akan memberikan properti itu kepada Xiao Wei terlebih dahulu, dan kamu dapat membantunya lebih banyak. Jika kamu berubah pikiran, aku akan mentransfernya industri untukmu. Lin Huan mengangguk pasti. Saat ini, Lin Guodong bangkit dan pergi. Lin Huan segera berdiri dan berkata, aku tidak ada urusan. Ayo pergi bersama. Sampai jumpa. Untuk pertama kalinya, Lin Guodong begitu dekat dengan Lin Huan sehingga dia secara alami sangat bahagia, jadi dia mengangguk. Keduanya turun dari lift berdampingan. Lin Guodong terus memberitahu Lin Huan untuk lebih berhati-hati. Jika ada masalah, dia harus datang mencari sendiri. Lin Huan tentu saja setuju. Dua orang keluar dari hotel bersama-sama, berjalan ke tempat parkir di alun-alun. Lin Huan membungkuk untuk membukakan pintu untuk Lin Guodong. Tetapi pada saat ini, Lin Huan tiba-tiba merasa punggungnya dingin, dan ada udara mematikan yang tak terlihat menyerang wajahnya. Saat ini,
keterampilan Lin Huan sangat dalam dan waspada. Dia mau tidak mau bersembunyi di bawah mobil menurut Lin Guodong. Tepat pada saat ini, sebuah tembakan ditujukan ke posisi kedua pria tadi. Lin Guodong segera ketakutan dengan wajah seperti warna tanah, dan berkata dengan panik bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab. Seseorang mengirim seorang pembunuh untuk menyergap di sini. Lin Huan berkata dengan ringan. Lin Guodong tidak menyangka para gangster ini begitu merajalela. Di kota yang sibuk ini, mereka justru melakukan pembunuhan. Untuk sesaat, dia menghela nafas dan berkata, "Ah Huan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lin Huan memejamkan matanya sedikit. Dia sangat menyadari segala sesuatu di sekitarnya, jadi dia berkata, "Kami telah dikepung. Setidaknya ada 3 penembak jitu di gedung seberang alun-alun. Yang lebih mengerikan adalah ada seorang pembunuh yang bersembunyi 300 meter di depan kami. Sekarang, selama kita muncul sedikit, kita tidak bisa lepas dari kejaran mereka." Lin Guodong langsung berkeringat dingin, dan berkata dengan gugup, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lin Huan dengan hati-hati menyadari situasi di sekitarnya, dan tidak bisa menahan senyum. "Ayah, kamu tidak perlu khawatir, saya akan datang." Suara Lin Huan baru saja jatuh, Lin Guodong tidak bisa melihat sosok Lin Huan. Untuk sesaat, Lin Huan dengan cepat menyelinap ke gedung seberang. Setelah gaun hitam itu terbunuh, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, kecepatan Lin Huan terlalu cepat. Ketika Lin Huan terbang, penembak jitu di lantai atas membidik Lin Huan dan terus menembak. Tapi kecepatan Lin Huan sepertinya lebih cepat dari kecepatan peluru. Ketika peluru ditembakkan ke sisinya, Lin Huan bersembunyi dan naik ke atas gedung dari waktu ke waktu. Karena fisik Lin Huan telah banyak berubah sejak dia melatih keterampilan kebahagiaan, pengamatan, pendengaran, dan sentuhannya menjadi sangat tajam. Oleh karena itu, setelah Lin Huan mengetahui penyergapan mereka, dia telah mendeteksi jumlah orang yang datang. Belakangan, Lin Huan tidak segan-segan mengambil resiko dan bergerak cepat untuk mengidentifikasi lokasi para penembak jitu tersebut. Saat ini di gedung Lin Huan, memiliki pemahaman yang jelas tentang lokasi para penembak jitu tersebut. Seorang penembak jitu bersembunyi di lantai 8 gedung seberang, sedangkan 2 lainnya bersembunyi di lantai 7 dan 9. Setelah Lin Huan menentukan lokasinya, dia naik ke lantai 8 terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, ia sampai di kamar penembak jitu. Awalnya, Lin Huan melarikan diri. Penembak jitu ini tidak berhasil membunuh Lin Huan, dan tentu saja mereka tidak mendapat hadiah. Sekarang Lin Huan telah melarikan diri, itu berarti rencana pembunuhan mereka telah gagal. Namun, pembunuh berbaju hitam, yang tersembunyi di balik bayang-bayang, telah memberi perintah, Lin Huan melarikan diri, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan mereka tidak punya wajah untuk meminta imbalan apapun. Tapi pria parubaya yang baru saja keluar bersama Lin Huan bisa menyelamatkan mukanya jika mereka berhasil dibunuh. Sejenak ketiga penembak jitu itu memperhatikan pergerakan mobil secara bersamaan, mengira jika dia tidak keluar, dia akan langsung dibunuh. Dengan cara ini, hadiahnya masih bisa dikumpulkan. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Lin Huan memiliki keterampilan yang begitu mendalam sehingga dia dengan cepat menguncinya. Ketika penembak jitu lantai 8 mengamati dengan cermat aksi kendaraan tersebut, Lin Huan huoran mendatangi pria di belakang, meraih kepala pria itu. Pria itu terkejut, keringat dingin langsung keluar, tetapi tidak berteriak. Kehidupan telah diselesaikan oleh Lin Huan. Untuk sementara, Lin Huan melakukan hal yang sama, dan dalam waktu singkat, dia telah berhasil menghabisi ketiga penembak jitu tersebut. Lin Huan melonggarkan kewaspadaannya, membawa ketiga penembak jitu itu keluar dari gedung, terbang ke tempat persembunyian Lin Guodong, dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa keluar." Lin Guodong gemetar ketakutan, melihat ketiga penembak jitu itu dibunuh oleh Lin Huan dalam sekejap. Untuk sesaat, dia menghela nafas dan berdiri perlahan, "Kamu membunuh mereka semua." Lin Huan mengangguk sedikit dan berkata, "Tentu saja, ketiga penembak jitu itu pandai menembak. Tapi musuh terbesar malam ini belum berhasil ditebas." "Ah!" Lin Guodong membelalakan matanya dan berkata dengan ngeri, "Apakah ada pembunuhnya?" Meskipun Lin Guodong telah melihat banyak angin kencang dan ombak selama beberapa dekade, ini adalah pertama kalinya dia melihat gambar berbahaya seperti diarahkan ke kepalanya dan kepalanya mekar kapan saja membuang mayat ketiga penembak jitu itu dan berkata dengan dingin, "Temanku, orang-orangmu telah dibunuh olehku."
Saya khawatir tidak mudah untuk memulai lagi malam ini. Pada saat ini, seorang pria keluar dari bayangan dan bertepuk tangan sambil berjalan. Cara memuji, bagus, sangat bagus. Nama Lin Huan sudah bergema di seluruh dunia bawah. Saya tidak percaya sebelumnya, tetapi hari ini ia benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Lin Huan berdiri tegak dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, kamu berani melakukan kejahatan dengan tubuhmu dan ingin membunuhku." Bayangan gelap itu berkata sambil tersenyum, "Kumpulkan uang dan hilangkan bencana bagi orang lain." "Oh, kalau begitu, siapa yang memerintahkanmu melakukannya?" Bahasa Lin Huan dingin, dan jelas sekali bahwa dia telah membunuhnya. "Bukan itu yang harus kamu ketahui. Singkatnya, malam ini adalah kematianmu." Pria itu menyeringai dan berkata dengan pasti. "Saya kira tidak." Lin Huan tidak takut sama sekali, dengan ringan berkata. Bayangan itu datang selangkah demi selangkah, tetapi Lin Huan tersenyum. Ada jejak kejahatan dalam senyumannya yang tak terbatas, yang membuatnya takut. Seolah senyuman sutra itu bisa membunuh orang secara umum, biarkan orang itu benar-benar mengaum dengan dingin, berteriak, "Lin Huan, aku akan mengirimmu ke jalan." Terkejut, Lin Guodong berseru prihatin, "Ah Huan, hati-hati." Kecepatan orang itu sangat cepat, sekilas kemudian sampai ke depan Lin Huan, melambaikan tangan dan datang. Lin Huan melihat bahwa keterampilan orang ini tidak buruk, tetapi ada celah tertentu dibandingkan dengan bayangan dan Sirius, jadi Lin Huan tidak memperhatikannya. Lin Huan dengan lembut memblokir gangki yang tak terbatas, tinju pria itu mengenai gengki Lin Huan, mau tidak mau mengirimkan, Yi, yang terkejut. Pria ini tidak lagi berani melebih-lebihkan, karena dia sudah menyadari bahwa skill Lin Huan jauh di atas dirinya, namun dia merasa tinjunya telah mengenai ki kuat Lin Huan, dan dia dikejutkan oleh kekuatan serangan balik yang sangat besar. Keterampilan orang itu bagus. Setelah ki kuat Lin Huan terguncang, dia berbalik dan memukul Lin Huan lagi. Lin Huan melambaikan tangannya berulang kali, dan yang dia gunakan adalah kegembiraan dan harmoni dari tinjunya yang tersenyum. Tinju ini cepat dan lincah, dan tinju yang tak terbatas menghantam pria itu seperti tetesan air hujan. Pria itu sedang terburu-buru menghalangi jalannya. Dia sudah pusing. Setelah Lin Huan menutup tinjunya, pria itu jatuh ke tanah. Lin Huan meletakkan kakinya di punggung pria itu dan melepaskan topengnya. Tapi dia melihat pria itu berusia sekitar 30 tahun dan menatap Lin Huan dengan ngeri. Lin Huan berkata sambil tersenyum dingin, "Dengan keahlianmu, kamu ingin membunuhku. Katakan padaku secepatnya, siapa yang mengirimmu?" Orang itu juga menuangkan semangat yang sangat keras, membendung lehernya dan berkata, "Membunuh yang gagal, ingin membunuh ingin memotong sesuka hati, jangan bicara omong kosong." Lin Guodong juga datang saat ini, melihat pria itu, memikirkan tentang pemandangan yang mendebarkan tadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Huan dengan pandangan baru. Dengan skill super Lin Huan, jika tidak ada tempat untuk menggunakannya, maka akan terkubur. Jadi tidak buruk bagi Lin Huan untuk memilih jalan dunia bawah yang berbahaya dan mengasyikkan. Lin Huan melihat pria itu bersumpah untuk mati dan tidak mau mengatakan siapa yang memerintahkannya. Dia tahu bahwa dia akan diinterogasi lagi sekarang, tetapi dia tidak dapat mengetahui siapa dirinya. Jadi dia berkata kepada Lin Guodong, "Ayah, tidak ada yang salah. Kembalilah dulu. Adapun orang ini, izinkan saya membawanya kembali dan melakukan interogasi yang baik." "Siapa yang mengirimnya?" Lin Guodong mengangguk dan berkata, "Meskipun kamu punya keunikan keterampilan, kamu harus lebih memperhatikannya." Lin Huan mengangguk dan berkata ya. Setelah melihat Lin Guodong pergi, Lin Huan memandang pria itu sambil tersenyum dan berkata, "Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya. Aku punya banyak cara untuk kamu mengatakannya nanti." Mata pria itu dingin, dan Lin Huan merasa itu salah. Dia melambaikan jarinya ke titik akupuntur pria itu, dan pria itu terdiam. Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Tidak mudah untuk mati. Orang itu mati lagi tidak bisa mati." Untuk sementara ekspresi wajahnya aneh tanpa henti, lihat penampilan itu hanya takut memarahi Lin Huan. Lin Huan tidak peduli, dia mengambil kerah pria itu dan terbang. Seolah disambar petir, mereka datang ke aliansi dari waktu ke waktu dan memanggil Wu Kuan dan burung gagak. Ketika mereka melihat Lin Huan menyebut pria berbaju hitam seperti itu, mereka terkejut. "Setelah penyelidikan, kami mengetahui bahwa Lin Huan dibunuh pada malam hari.
Crow mendengar bahwa pria itu akan membunuh saudara Huan. Tanpa bertanya pada pukul 37.21, dia membidik wajah pria itu. Tiba-tiba, laki-laki itu dipukuli dengan wajah merah dan bengkak, namun dia tidak bisa berteriak dan memarahi. Mau tak mau dia menjadi semakin kesal. Wu Quan terkejut dan berkata, "Saudara Huan, ada apa dengan dia? Apakah dia bodoh?" Lin Huan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Itu tidak benar. Saya hanya bertanya siapa yang memerintahkannya. Daripada mengatakannya, dia ingin bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Saya tidak punya pilihan selain menunjukkan titik akupunturnya." Menendang pria itu dan berkata, "Saudara Huan, sebagai seorang pembunuh, jika Anda ditangkap setelah rencana gagal, Anda lebih memilih bunuh diri daripada membeberkan identitas pelanggan Anda. Ini adalah aturan mereka. Jika tidak, begitu pembunuhnya gagal, identitasnya pelanggan akan terungkap, dan industri pembunuh tidak akan mudah dilakukan di masa depan." Lin Huan mengangguk dan berkata, "Hanya saja para pembunuh ini tidak diketahui asal-usulnya dan cukup terorganisir berurusan dengan saya. Sepertinya mereka ingin membunuh saya. Hanya tidak tahu siapa yang melakukannya." Wu Quan memandang pria itu dan berkata, "Tetapi pria ini tidak akan pernah mengungkapkan identitas pelanggannya." Cara untuk mengetahuinya gagak itu menyeringai dingin dan berkata, "Itu mudah dilakukan. Berikan dia padaku. Aku sudah mencoba segala macam penyiksaan. Aku akan memukulinya sampai dia selesai." Wu Quan mengangguk dan berkata, "Inilah satu-satunya cara sekarang." Tapi Lin Huan berpikir bahwa orang yang mengirim pembunuh seperti itu untuk menangani dirinya sendiri bukanlah Sirius, apalagi bayangan, karena mereka berdua tahu kekuatan mereka sendiri dan tahu bahwa mereka tidak bisa menangani diri mereka sendiri dengan mengirimkan para pembunuh ini. Jadi pasti ada orang lain yang mengirimkan para pembunuh ini, tapi siapa pihak ketiganya dan mengapa mereka ingin membunuhku tidak diketahui. Selanjutnya, burung gagak telah menjatuhkan pria itu, siap membiarkannya merasakan berbagai macam siksaan yang telah dia pelajari. Namun burung gagak menggunakan hukuman bangku harimau, belat dan sebagainya, dan tidak mengetahui apa itu. Mata pria itu masih terbuka lebar, dan dia tidak ingin mengungkapkan apapun. Burung gagak tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali ke Lin Huan dan meratap. Pada saat ini, Wu Quan berkata kepada Lin Huan, "Saudara Huan, kami mendominasi kota es. Kamu sudah terkenal, jadi pasti ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Jangan bertindak sendiri di masa depan." Lin Huan menjabat tangannya dan berkata, "Itu tidak perlu. Jika saya dilindungi di semua level, musuh tidak akan punya ruang untuk mengebor. Sebaliknya, musuh tidak akan menunjukkan bentuk aslinya." Wu Quan masih khawatir, tetapi keselamatan saudara Huan lebih penting. Lin Huan tertawa dan berkata, "Kamu belum pernah melihat keahlianku sebelumnya. Aku khawatir hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa berurusan denganku." Crow dan Wu Quan mengangguk dan berkata ya, berpikir bahwa dengan keahlian saudara Huan, bahkan Sirius dan bayangan pun dikalahkan, karena takut hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawan saudara Huan. Namun, skill Lin Huan telah menembus lagi, dan bahkan mengalahkan Shadow dan Sirius. Dia tidak bisa tidak bangga pada dirinya sendiri. Faktanya, Lin Huan belum pernah melihat ahli seni bela diri sejati. Jadi Lin Huan mengatakannya lebih awal. Namun lelaki itu menolak memberi kabar apapun, dan burung gagak pun tak berdaya. Lin Huan sangat berpikir bahwa rencana hari ini, hanya dapat menggunakan keahliannya sendiri, memainkan hipnosis, untuk memaksa pria tersebut mengatakan kebenaran tentang masalah tersebut. Hipnosis juga merupakan cabang seni mental. Lin Huan tidak memiliki keahlian sebelumnya, jadi meskipun dia mengetahuinya, dia tidak pandai menggunakannya. Namun, saat ini, Lin Huan tidak seperti dulu lagi. Secara alami, dia tahu cara menggunakan hipnosis. Jadi Lin Huan mendatangi pria itu dan tiba-tiba menggunakan keterampilan yang membahagiakan itu. Ki harmonis yin dan yang terjerat di telapak tangan Lin Huan seperti gumpalan asap di benak pria itu. Pria itu mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba tertidur. Lin Huan dengan lembut berkata, "Tidur, tidur, ikuti aku ke negara kebebasan." Pria dengan suara Lin Huan, benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Lin Huan melepaskan ikatan titik akupuntur pria itu dan berkata dengan lembut, "Siapa namamu?" Pria itu bergumam, "Namaku Mata Macan Tutul." Lin Huan melihat ada sepasang mata seperti citah dalam hidupnya. Sepertinya namanya tidak palsu. Tetapi untuk mencegah pria itu tetap sadar, Lin Huan meningkatkan kekuatannya dan bertanya lagi,
apa yang mengirimmu ke sini, mengapa kamu datang untuk membunuhku? Aku diutus oleh saudara Tao, kata pria itu sambil melamun. Lalu mengapa kamu datang untuk membunuhku? Lin Huan terus bertanya. Kami hanya mengambil uang, kami tidak menanyakan alasannya. Pria itu berkata lagi dengan cara melamun. Ketika Lin Huan mendengar bahwa dia tahu tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, dia menoleh ke arah burung gagak dan berkata, kamu turunkan orang ini dan kunci dia. Crow memanggil dua adik laki-lakinya dan menyeret pria itu pergi. Setelah merenung sejenak, Lin Huan berkata kepada Wu Kuan, Wu Kuan, tahukah kamu di mana saudara Tao ini dikeramatkan? Wu Kuan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang yang menganggap pembunuh sebagai profesinya selalu misterius, jadi saya benar-benar tidak tahu. Lin Huan mengangguk dan mengetahui kebenaran pernyataan Wu Kuan, jadi dia berkata, kalau begitu pergilah dan cari tahu apa yang disebut toge itu. Setelah penyelidikan, ayo pergi dan temui toge itu. Wu Kuan mengangguk. Lin Huan mengatur segalanya dan merasa sedikit lelah, jadi dia kembali ke kamar untuk beristirahat. Ketika ketiga saudara perempuan itu mendengar bahwa Lin Huan telah dibunuh, mau tak mau mereka memiliki hubungan yang dekat. Rose bahkan mengeluh, saudara Huan, kamu berjanji padaku untuk menjadi pengawalmu, tetapi kamu selalu suka bertindak sendiri, dan kamu tidak membawaku bersamamu ketika kamu punya sesuatu. Lin Huan tersenyum, dengan lembut mengusap hidung lurusnya, berkata, baiklah, setelah saudara Huan akan membawamu. Rose sangat pemalu hingga dia jatuh ke pelukan Lin Huan. Rose sangat senang sehingga dia berseru, saudari Mengya, saudari Mengsu, kemarilah. Mari kita layani saudara Huan. Liu Mengya dan Liu Mengsu, seperti dua burung kicau kuning, mendatangi Lin Huan sambil terkikik. Ketiga wanita cantik itu menekan dan mencubit Lin Huan, membuatnya merasa nyaman dan nyaman. Ketiga wanita cantik ini tidak mudah untuk diprovokasi. Setelah meremas Lin Huan, mereka melemparkan Lin Huan ke tempat tidur di kamar tidur. Kemudian bercabang tiga, pakaian seluruh tubuh Lin Huan dilucuti. Kemudian ketiga wanita cantik itu menelanjangi diri mereka sendiri, menggigit Lin Huan secara bergantian seperti anak kucing. Lin Huan tidak tahu sudah berapa kali dia datang ke lembah bunga yang anggun, apalagi berapa kali dia diperkosa. Dia baru saja diinjak-injak oleh tiga wanita cantik secara bergantian. Untungnya, Lin Huan memiliki keterampilan yang luar biasa. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh tiga wanita cantik yang lapar ini. Lin Guodong kembali ke rumah dengan wajah hijau, dan Ni Lin serta Lin Suihao saling memandang. Nyonya Lin dengan ragu-ragu menghampiri Lin Guodong dan berkata, ada apa? Siapa yang membuatmu begitu marah? Wajah Lin Guodong suram dan cerah, dan dia berkata dengan marah, keamanan publik di daerah perkotaan ini semakin buruk, dan pelanggar hukum menjadi semakin merajalela. Nyonya Lin pura-pura tidak mengerti, dan terkejut, tidak, kota ini selalu sangat stabil. Lin Guodong mendengus dingin dan berkata, apa yang stabil? Ah Huan dan saya dibunuh malam ini. Untungnya, keterampilan Ah Huan luar biasa dan kami berhasil lolos. Nyonya Lin dan Lin Suihao menjadi pucat, dan Lin Suihao berkata dengan lemah, bagaimana dengan pembunuhnya? Apakah semua pembunuhnya sudah mati? Lin Guodong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Suihao. Melihat wajah Lin Suihao, dia terkejut dan bertanya, ada apa denganmu? Mengapa wajahmu begitu jelek? Lin Suihao gemetar, dengan cepat menutupi, ayah, aku terlalu mengkhawatirkanmu. Nyonya Lin juga bergegas untuk berkeliling dan berkata, ya, Guodong. Ketika Suihao mendengar bahwa Anda bertemu dengan para pembunuh, dia takut para pembunuh itu akan datang lagi, jadi dia sedikit takut. Lin Guodong memandang Lin Suihao dan berpikir bahwa meskipun putranya tidak berguna, dia adalah ayah dan anak. Untuk sesaat, dia merasa cukup terhibur dan berkata, 3 pembunuh telah tewas, dan 1 lagi telah diambil kembali oleh Ah Huan. Apa? Apakah ada yang hidup? Lin Suihao meraung kaget. Melihat kekhawatiran putranya, Lin Guodong menepuk bahu Lin Suihao dan berkata, tidak apa-apa. Pembunuhnya jatuh ke tangan Ah Huan. Ah Huan pasti bisa mengetahui organisasi di belakangnya, sehingga bahaya yang tersembunyi dihilangkan. Wajah Lin Suihao sesaat seperti warna tanah. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, iya. Lin Guodong bangkit dan kembali ke ruang belajar untuk membaca. Nyonya Lin segera menarik putranya ke kamarnya. Saat ini, keduanya ketakutan. Lin Suihao gemetar dan berkata, Bu, Lin Huan ditangkap hidup-hidup, pembunuh itu akan memberitahu kita. Meskipun Nyonya Lin juga ketakutan,
dia tetap tenang. Dia berpikir sejenak dan berkata, orang-orang yang saya temui hanya bertanggung jawab mengumpulkan uang dan mencari orang-orang yang terbunuh. Kemudian atur agar si pembunuh melakukannya, sehingga si pembunuh tidak tahu kita melakukannya. Lin Suihao masih khawatir, tetapi begitu si pembunuh jatuh ke tangan Lin Huan pasti akan menemukan orang yang menemui kita melalui si pembunuh, dan kemudian menemukan kita lagi. Nyonya Lin tertegun dan memandang Lin Suihao dengan hati-hati. Dia mengira putranya berada dalam kekacauan sepanjang hari. Sekarang ini tentang kehidupan, dan pikirannya jauh lebih cerdas. Mau tidak mau dia mengangguk dalam-dalam dan berkata, apakah ini mungkin? Apa yang harus kita lakukan? Lin Suihao berkata dengan cemas. Mata Nyonya Lin dingin, dan dia berkata dengan dingin, saya hanya tidak menyangka Lin Huan akan menjadi ahli seni bela diri. Kali ini kami gagal karena kami tidak mengetahuinya. Lain kali kami melakukan pekerjaan dengan baik pertahanan rahasia, kita pasti bisa membunuh Lin Huan. Mata Lin Suihao membelalak. Nyonya Lin melihat ke arah Lin Suihao dan berkata dengan berat, tentu saja, tidak hanya untuk membunuh, tetapi juga untuk mempercepat. Jika tidak, Lin Huan akan menemukan sesuatu. Dengan ribuan saudara laki-lakinya, dia tidak akan memaksa kita menjadi kue daging. Ketika Lin Suihao mendengar ini, dia merasakan perang dingin di sekujur tubuhnya. Dia gemetar dan berkata, ya, kita harus membunuh sebelum dia mengetahui kebenarannya. Mata Lin tidak bisa menahan dingin. Begitu hati wanita bangsawan dan cantik itu berubah menjadi hitam, dia seperti ular dan kalajengking. Sirius kalah, namun dalam hatinya dia sangat enggan untuk kembali lagi dan lagi. Namun, saat ini, Lin Huan telah mendominasi dunia bawah tanah kota. Bahkan jika dia ingin kembali melawan Lin Huan, dia tidak dapat kembali ke surga. Dan sejak kekalahan Sirius, saudara-saudara di sekitarnya telah pergi, hanya menyisakan lesung pipi, kepala botak, dan bintik matahari. Sirius memandang kemakmuran kota yang tak terbatas dari kejauhan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara lama. Bintik matahari mau tidak mau berjalan ke tanah Sirius, dan berkata dengan lemah, saudaraku, bukankah kita benar-benar akan kembali selamanya? Sirius tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, dia tidak tahu apakah dia bisa kembali. Tanpa kepala dan mengertakkan gigi, dia berkata, Lin Huan ini sangat sombong. Cepat atau lambat, dia akan membalikkan jendela di saluran pembuangan. Sirius memandangi gedung bertingkat tinggi di kejauhan dengan dingin. Dulunya adalah wilayahnya sendiri, medan perangnya sendiri, dan tempat perjuangannya sendiri, namun kini ia malah menjadi harapan besar untuk kembali. Sirius sangat membenci Lin Huan. Bocah bau itulah yang membunuhnya di jalan dan merampas semua yang ada di sana. Namun kini Lin Huan telah dibudidayakan hingga ranah bayi, dan ia jauh dari lawannya. Bahkan jika kamu ingin kembali, itu jalan buntu. Saat ini, Sirius mau tidak mau memikirkan Namong Mou. Namong Mou ingin bersatu dengan dirinya sendiri untuk menghadapi Lin Huan, tapi dia tidak mempedulikannya. Dia berpikir jika dia tidak sebesar itu pada awalnya, dengan kebijaksanaan Namong Mou dan keterampilan bayangan, Lin Huan akan menjadi hantu bawah tanah. Namun kini Lin Huan tidak hanya menghajar dirinya sendiri, tapi juga kembali menyerang bayangannya. Dengan demikian, hal tersebut juga menciptakan posisi dominan Lin Huan di kota tersebut. Sirius menyesal, tapi tidak ada obat penyesalan di dunia. Sirius tentu saja mengetahuinya, jadi dia tidak menyesalinya. Dia hanya ingin mencari kesempatan lain untuk kembali ke kota dan menghidupkan kembali karir hegemoninya. Lesung pipit seperti bunga es yang dingin, berdiri di satu sisi dengan dingin, dengan mata yang tajam. Tapi aku tahu semua pikiran Sirius di hatiku. Dimpel telah mengikuti Sirius, tetapi kesetiaannya kepada Sirius tidak seberapa. Tapi untuk mencegah Sirius menyakiti Lin Huan lagi, Dimpel sangat merasakan bahwa dia secara tidak sadar telah merasakan cinta lagi, dan selalu mengingat kehangatan antara dia dan Lin Huan dalam mimpinya. Dimpel tahu bahwa Sirius tidak akan berdamai dan akan kembali lagi, dan dia akan siap untuk segalanya. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih ganas dan kejam, jadi lesung pipit harus menjaganya demi Lin Huan dan saudara perempuan baiknya, Rose. Sirius memandang ke kejauhan, diam, merencanakan segalanya. Sirius tahu bahwa Sui Hong membenci Lin Huan karena mengambil mawar itu, dan memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Lin Huan. Dan bayangan itu dikalahkan oleh Lin Huan dan melarikan diri, pasti akan mencoba membalas dendam.
Jadi yang perlu saya lakukan sekarang adalah segera menemukan bayangan tersebut, lalu bekerja sama dengan bayangan tersebut untuk menyatukan kekuatan bayangan tersebut. Selain itu, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa berurusan dengan Lin Huan belaka. Sirius sedang menunggu kesempatan seperti itu. Hanya Shadow dan Chu Feng yang tidak aktif sejak polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan. Menemukannya cukup sulit, namun, Sirius sangat mengetahui bahwa apapun yang terjadi, dia harus menemukan bayangan dan Chu Feng di hadapan polisi, merencanakan rencana yang cermat, dan kemudian membalas Lin Huan. Setelah Lin Huan memberi perintah kepada Wu Quan untuk menanyakan tentang saudara Tao, Wu Quan mengerahkan semua hal penting dari kantor rahasia. Dalam waktu singkat, dia telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap saudara Tao. Saat ini, dia pergi melapor ke Lin Huan. Ternyata yang disebut saudara Tao itu bernama Hong Tao. Dia adalah seorang pengusaha dalam bisnis pembunuh. Artinya, Hong Tao memiliki sekelompok pembunuh di bawahnya. Hong Tao mempublikasikan berita tersebut dan menghubungi Hong Tao jika ada yang membutuhkannya. Hong Tao membuat perjanjian dengan klien, dan kemudian klien membayar sebagian dari deposit, dan Hong Tao merencanakan pembunuhan. Setelah acara selesai, pelanggan mengumpulkan sisa uangnya, dan kemudian transaksi selesai. Setelah mengetahui segalanya, Lin Huan mengerutkan kening dan berkata, ternyata Hong Tao adalah orang seperti itu, tapi siapa pelanggan di balik layar? Wu Quan dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Huan, jika kamu ingin mengetahui orang di balik layar, kamu harus menemukan Hong Tao. Dokter warna bunga persik, Lin Huan mengangguk dan berkata, pernyataan ini masuk akal, lalu kita akan pergi ke Hong Tao untuk melunasi rekening. Wu Quan segera menghentikan Lin Huan, menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Huan, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Perlu perencanaan yang matang. Lin Huan sedikit terkejut, bukankah berurusan dengan germo belaka, apa masalahnya? Wu Quan menganalisis secara rinci, Saudara Huan, meskipun Hong Tao hanyalah seorang germo dalam bisnis pembunuhan. Tetapi dikatakan bahwa Hong Tao sangat licik. Kami akan pergi ke sana dengan gegabah karena takut kami akan kembali dengan sia-sia. Mendengar ini, Lin Huan mengangguk dan berkata, karena Hong Tao bisa melakukan bisnis membunuh orang di kota, dia pasti punya masalah. Wu Quan, kamu benar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanda tanya, hati-hati untuk beberapa saat, dan berkata dengan lemah, seperti kata pepatah, 3 gua kelinci yang licik, Hong Tao tentu tidak begitu mudah ditemukan, jadi kita tidak perlu memobilisasi massa terlebih dahulu, jika tidak kita akan takut sekali, ular itu, Hong Tao akan menyusut, karena takut kita tidak akan pernah menemukannya lagi. Lin Huan menatap Wu Quan dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum puas, apa yang kamu pikirkan? Baiklah, mari kita tes dulu dan coba cari tahu detail torennya. Wu Quan mengangguk dengan berat dan berkata, bawahanku telah mengetahui bahwa Hong Tao akan memberi hadiah kepada bawahannya di ruang perjamuan malam ini. Ini adalah kesempatan bagus. Lin Huan berkata sambil tersenyum, ya, saya akan pergi dengan Rose malam ini. Saya harus merasakan ombaknya dengan jelas. Wu Quan tidak bisa tidak khawatir, terkejut, Saudara Huan, meskipun kita tidak dapat memobilisasi massa, bagaimanapun juga ini adalah sarang serigala macan. Saudara Huan, sebaiknya kamu memilih beberapa saudara dari tim penembak dewa dan tim pembunuh darah untuk pergi bersamamu. Lin Huan menjabat, tangannya sedikit dan berkata, itu tidak perlu. Tidak nyaman untuk bergerak ketika ada terlalu banyak orang. Dengan keahlian Rose dan aku khawatir tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Apa yang dikatakan Lin Huan juga benar. Wu Quan mau tidak mau mundur selangkah dan menganggukkan kepalanya dan berkata, bawahanku terlalu khawatir. Setelah jam 8 malam, Lin Huan menelepon Rose dan memberitahu Rose sesuatu tentang Hong Tao, jadi dia pergi ke gedung Yanbin. Di ruang perjamuan, penjaga keamanan di gerbang memimpin dalam membawa barang bawaan, dan kemudian mengarahkan Lin Huan untuk menghentikan mobil. Dan bangkit keluar dari mobil bersama-sama dan masuk aula ruang perjamuan. Baru saja memasuki aula, seorang pelayan datang dan bertanya kepada Lin Huan, berapa banyak dari Anda, Tuan? Lin Huan tersenyum dan berkata dengan sopan, kami di sini untuk makan malam. Kita akan ke kamar 666. Pelayan itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, silakan lewat sini, Tuan dan Nona. Pelayan membawa Lin Huan ke pintu kamar pribadi 666.
Lin Huan berkata kepada pelayan sambil tersenyum, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Pergi dan bantu dirimu sendiri. Pelayan itu mengangguk. Lin Huan dan Ross berdiri di depan pintu kamar pribadi 666. Mereka mendengar suara memanggang di dalam. Lin Huan memberi isyarat untuk bangkit agar mengizinkannya masuk terlebih dahulu. Karena jika kedua orang tersebut gegabah masuk dan gegabah bergerak tanpa mengetahui situasinya, yang satu akan menimbulkan kerusuhan, dan yang lain mungkin tidak dapat menemukan informasi yang menguntungkan. Dan Ross, wanita cantik seperti itu, pasti akan menghilangkan kewaspadaan mereka jika dia masuk lebih dulu. Ross mengetuk pintu, dan terdengar suara kasar, berteriak, bukankah kamu mengatakan itu? Kami akan membantu diri kami sendiri. Kami tidak akan membantu kamu. Kata-kata Ross lembut tak tertandingi, saya manajer kami, izinkan saya datang untuk melihat apakah Anda makan enak, makanannya bisa memuaskan. Puas, kata pria itu dengan kasar, terlihat sangat tidak sabar. Ross melihat mereka tidak mau membuka pintu, dan sekarang mereka tidak banyak bicara, tetapi terus mengetuk pintu. Saat ini, hanya suara jernih yang terdengar dari ruang dengar dan berkata, bukankah kamu mengatakan itu? Kami sangat puas. Kamu dapat kembali untuk melapor. Ross masih berkata dengan lembut, tapi itu tugas kami. Jika saya tidak masuk, saya akan diusir. Manajer kami pasti akan mengatakan bahwa saya tidak bekerja keras dan pelanggan tidak puas dengan kami. Saya hanya ingin untuk menuangkan segelas anggur untukmu atas nama ruang perjamuan kami. Itu tidak akan menunda terlalu banyak waktumu. Petik 2. Ross berkata begitu, orang-orang di dalamnya tidak bisa menolak. Sebelumnya, pria kasar itu berkata dengan suara kasar, saudara Tao, biarkan dia masuk. Itu tidak akan menunda apapun. Pria bersuara jernih itu mengucapkan, dengan lembut dan bangkit untuk membuka pintu. Namun saat dia membuka pintu, tiba-tiba dia merasakan cahaya di depan matanya. Pasalnya, pria tersebut tidak pernah menyangka bahwa pria yang datang untuk menuangkan wine itu begitu cantik dan menawan. Tinggi Ross lebih dari 1,7 meter, namun pria bertubuh pendek dan gemuk, paling banyak hanya 1,65 meter. Pada saat ini, dia menatap mawar itu, dan untuk sesaat, semua bocah nakal itu turun. Ross tersenyum, lebih seperti bunga persik pada umumnya yang cantik, kakak, biarkan adik masuk. Pria gendut itu mengangguk putus asa, biarkan aku, tentu saja. Ross hendak masuk, lelaki gendut itu menghalangi pintu, jelas ingin memanfaatkan Ross. Ross sekali lagi tersenyum, seperti bunga musim semi yang indah, dengan lembut berkata, saudaraku, kamu begitu besar, seluruh pintunya penuh, jadi halangi aku, bagaimana aku bisa masuk? Ketika Ross mengatakan ini, seluruh ruangan tertawa. Pria bersuara dingin berkata, pria gendut, minggir dan biarkan kecantikan masuk. Tubuh pria gendut itu menoleh ke satu sisi dengan aliran air liur. Ross memutar pinggang anggunnya dan melangkah ke dalam kamar. Namun, pria gendut itu melihat bokong Ross yang montok, yang terlihat sangat indah dari samping. Mau tak mau aku mengulurkan tangan babi asin itu dan ingin menyentuh pinggul bulat mawar itu. Ross berpikir dengan jari kakinya, dia tahu apa yang dipikirkan pria gendut itu. Dia segera menyandarkan satu sisi tubuhnya dan berpura-pura terjatuh. Aduh, dia menginjak kaki pria gendut itu. Ross mengenakan sepatu hak tinggi dengan akar tipis. Ketika dia menginjak kaki pria gendut itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak seperti babi. Ross akan berdiri teguh, berkata dengan nada meminta maaf, saudara, maaf, saya tidak bermaksud demikian. Ross menggunakan kekuatan di kakinya, dan pria gendut itu langsung mengeluarkan keringat dingin. Semua orang di aula tertawa dan bercanda, orang gemuk, wanita cantik memiliki duri. Mengapa kamu begitu cemas? Pria gemuk itu dengan marah memblokir pintu dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah mawar dengan sepasang mata babi hutan. Pinggang bunga mawar yang mempesona dan wajah kota yang cantik membuat pria gendut itu tamak. Ketika orang-orang di aula melihat penampilan indah mawar itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan memandangi mawar itu dengan obsesif. Sejak bunga mawar masuk ke dalam ruangan, semua mata orang yang ada di ruangan itu terfokus pada bunga mawar tersebut. Dokter warna bunga persik, untuk waktu yang lama, pria dengan suara jernih berkata sambil tersenyum, Nona, karena manajer Anda yang meminta Anda menuangkan anggur untuk kami, Anda harus minum yang enak.
Ross memandang pria itu dengan manis dan berpikir bahwa pria ini memiliki sikap yang luar biasa dan menganggap dirinya sebagai tuannya. Seharusnya itu Hong Tao, jadi dia berkata sambil tersenyum, karena kakak laki-laki berkata begitu, aku akan minum lebih banyak untuk membuatmu bersenang-senang. Ya, lagi pula, jika wanita cantik seperti itu minum, meskipun anggurnya pedas, tetap akan menjadi manis. Ross memimpin untuk pergi ke Ross di depan banjir, menuangkan secangkir perlahan, berkata, ayo, aku minum cangkir ini bersama kakakku. Hong Tao itu cukup murah hati, dan mawar itu menyentuh cangkir, lalu diminum. Ross menyentuh satu persatu. Saat bertemu dengan pria kurus itu tersenyum, Nona, suatu kehormatan bagi saya bisa minum dengan wanita cantik seperti Anda. Lalu setelah saya minum 5 cangkir ini, bisakah Anda menemani saya untuk 5 cangkir? Ross tersenyum. Hal-hal indah tidak bisa berbentuk persegi, berkata dengan lembut, saudaraku, banyak sekali dari kalian, aku meminumnya sendiri, itu sudah cukup. Aku khawatir aku akan mabuk setelah 5 gelas lagi. Dan warnanya menjadi lebih bagus. Dia berkata, apakah wanita muda itu tidak menatapku? Ross masih tersenyum, Kak, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Adik perempuankulah yang benar-benar tidak bisa minum. Saat itu, orang-orang jelas ingin membuat mawar itu mabuk, jadi mereka semua mulai membujuk, 5. Hati Ross diam-diam memarahi, orang-orang bau ini, bahkan ingin membuatku mabuk, manfaatkan aku. Jika ini bukan masalah besar Huange, kalian semua akan muak. Meski, dalam hati memikirkan hal ini, lalu Ross tersenyum tebal, berkata, karena sulit bersikap ramah, maka aku lebih hormat daripada patuh. Bagus, kata mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Ross dan pria kurus itu bertemu 5 cangkir berturut-turut, dan semua orang memuji mawar karena anggurnya yang enak. Ross meminum gelas anggur ini, gelombang merah, seperti bunga persik pada umumnya mekar, menambah keindahan, melihat pikiran publik Ci. Mabuk bangkit dengan aliran air liur dan berkata, kakak, baru saja kamu menginjak kaki kakakmu. Itu sangat menyakitkan. Sekarang Anda harus menghukum diri sendiri untuk 3 cangkir. Sebagai permintaan maaf, saya tidak akan melanjutkannya. Mata Ross, yang berair sepertinya akan mengeluarkan air, dan berkata sambil tersenyum, 3 cangkir, bukankah 3 cangkir? Pria gendut itu sangat gembira dan segera menuangkan 3 gelas mawar, dan mawar itu meminum semuanya, sekali teguk, tetapi mawar, yang telah minum begitu banyak anggur, sudah lama mabuk, dia terjatuh di atas meja dan tidak bisa bangun. Pria gendut itu memandangi mawar itu dan berkata, kamu lihat betapa halus rambutnya dan betapa halusnya kulitnya. Saudara Tao tidak menyangka akan melihat wanita secantik itu di sini. Pria kurus itu marah padanya dan berkata, bisakah kita datang ke sini, saudara Tao? Pria kurus itu mengelus sejumput rambut Ross. Ia merasakan wangi rambutnya sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan tulus, makhluk yang tiada taranya, kuharap aku bisa menekannya di bawah tubuhku sekarang. Pria gendut itu berdiri dan mendorong pria kurus itu. Pria kurus itu tersandung dan menatap pria gemuk itu dengan mata melotot. Dia hanya mendengar lelaki gendut itu mengerang, walaupun bulat, aku akan duluan. Ketika Hong Tao melihat pertengkaran mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Ketika mereka melihat ini, mereka tidak bisa menahan tawa dan berkata, saudara Tao yang duluan, saudara Tao yang duluan. Wajah Hong Tao jelas tidak senang. Dia berkata dengan dingin, saya meminta Anda datang ke sini untuk berdiskusi besar, bukan untuk bersenang-senang. Kedua orang itu segera tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hong Tao berkata lagi, jika hal ini dilakukan, jangan katakan keindahan ini, ada 10-8 yang akan saya bantu temukan. Benar-benar, semuanya tertawa. Tentu saja itu benar, hanya saja masih penting untuk membahas masalah besar, kata Hong Tao positif. Ross jelas-jelas berpura-pura mabuk dan mendengarkan percakapan dengan jelas. Lin Huan tidak baik, berdiri di depan pintu, lalu berkeliaran di sekitar ruangan. Bersiaplah untuk bertindak segera setelah ada berita apapun. Ross berpura-pura mabuk dan tidak sadarkan diri, namun telinganya lebar dan dia mendengar percakapan itu dengan jelas. Hong Tao berdeham dan berkata, aku memanggilmu ke sini kali ini karena kita gagal dalam tindakan terakhir kita. Apa? Kita gagal? Semua orang memandang Hong Tao dengan aneh. Hong Tao mengangguk dengan berat dan berkata, dan kali ini saya mengirim Yang Feng,
yang cukup baik dalam organisasi kami. Selain itu, demi kehati-hatian, saya juga mengatur 3 penembak jitu. Tetapi Yang Feng juga ditangkap hidup-hidup. Kerumunan ternganga karena terkejut. Organisasi kita sudah bekerja bertahun-tahun, tapi belum pernah ada yang seperti itu. Tanya pria gendut itu dengan heran. Mengapa tidak? Hong Tao sedih, saya khawatir kita akan membuat kekacauan besar kali ini. Saudara Tao, mengapa kamu mengatakan itu? Pria kurus itu bertanya dengan heran. Wajah Hong Tao murung dan dia tampak khawatir. Setelah sekian lama, dia berkata, saya tidak ingin mengambil bisnis ini, tetapi harga yang ditawarkan pelanggan cukup bagi kami untuk membunuh 10 orang, jadi saya mengambilnya. Namun, tidak menyangka akan ketinggalan. Aku sangat rakus hingga meremehkan Lin Huan. Petik 2. Apa, Saudara Tao, Lin Huan yang ingin kau bunuh? Mereka semua berkata dengan kecewa. Hong Tao mengangguk dengan berat. Untuk sesaat, orang-orang mulai membicarakannya. Bagaimanapun, upaya Lin Huan untuk menyingkirkan elang besi, membunuh naga hijau, mengejar Sirius, dan membentuk aliansi dalam waktu 1 tahun telah lama populer di seluruh dunia bawah. Lin Huan, kamu akan menemukan kami. Ada rasa takut dalam suara kasar pria gendut itu. Reputasi Lin Huan berada di luar imajinasi. Di dunia bawah tanah kota es, saya khawatir tidak ada yang tidak tahu nama Lin Huan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria kurus itu berdiri tegak dan memandang Hong Tao dengan cemas. Hong Tao menghela nafas lama, kemudian matanya menjadi dingin, dan berkata dengan dingin, rencana hari ini hanya dapat dilakukan tanpa akhir. Sekarang kita telah memprovokasi Lin Huan, kita akan merencanakan tindakan kedua. Tindakan ini harus disingkirkan dari Lin Huan. Jika tidak, begitu Lin Huan bereaksi, dia takut semua orang di sini tidak akan selamat. Petik 2. Apa yang dikatakan Hong Tao adalah kebenaran. Meskipun mereka semua saling memandang, mereka tetap mengangguk dan berkata, dengarkan rencana Saudara Tao. Hong Tao mengangguk dan berkata, jika Anda ingin berurusan dengan Lin Huan, saya khawatir Anda tidak dapat mengirim beberapa penembak jitu dan beberapa pembunuh lagi. Karena setelah pembunuhan ini, saya mengetahui dengan jelas bahwa rumor tersebut benar. Lin keahlian Huan benar-benar lebih unggul dari Sirius.